Semoga saya dimaafkan oleh Gus Baha dan diampuni oleh Allah bahwa saya telah mengatur beliau, karena betapapun kata beliau aturan prosedural ya harus tetap di bawah taklim taklim. Tapi karena saya bukan moderator amatir ya. Jadi karena bukan moderator amatir, saya pakai yang satunya, bahwa akhlak itu harus di bawah hukum. Dan dalam konteks musyawarah ya moderator adalah kekuasaan tertinggi. Tapi sekedar nambah cerita itu Gus, di Madura ada seorang yang ada orang Madura sudah haji, sebelum nyampe di rumahnya dia pesan ke tetangganya yang kebetulan waktu itu sudah mondok, tolong aku dibuatin semacam banner yang ada ayat atau hadisnya, tetapi jangan yang sudah ekstrim lah, aku suka yang ekstrim. Jangan misalnya al-hajjur mabrur laisa jazauhu ilal jannah, itu aku tahu sudah. Terus jangan juga walillahi ala nasi hijjul baiti, itu jangan, sudah sering aku carikan ayat atau hadis yang tidak populer. Akhirnya santrinya itu mikir, buka Al-Quran dengan pemahaman yang ekstrim, akhirnya langsung dia temukan ayat, dan itu dipajang besar-besar di pintu gerbang. Ayatnya adalah Waman hajjal baita awi tamaro fala junaha, maka tidak ada dosa. Nah, ini termasuk salah satu memahami ayat Al-Quran yang ekstrim. Gobloknya yang ekstrim. Baik, silakan dua pertanyaan, dua penanya ya. Gus Husen, Putri juga ada, silakan kalau ada. Ya, satu putra, satu putri. Kalau putri gak ada, tidak apa-apa. Ya, saya persilakan dulu dari Ustadz Asror dulu. Ustadz dulu, biar takzim, biar saya tahu. Dua, saran saya adalah tolong menggunakan bahasa yang singkat. Terus yang kedua, juga jangan takut dengan kata-kata intimidasi dari Gus Baha ya. Karena menurut Dale Carnegie itu narasumber yang baik adalah yang mengintimidasi audiennya. Itu adalah salah satu ciri narasumber yang baik. Dale Carnegie mengatakan begitu. Gus nonton saya, beliau mungkin baca Dale Carnegie. Tapi kalau beliau tahu Dale Carnegie ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husen dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Suriah PBNU, dan itu tidak melalui proses kaderisasi, melalui ranting, MWC dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Iya, terima kasih. Itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Suriah. Saya ingin bertanya tentang ke-NU-an yang telah dirumuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rois Suriahnya. Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus. Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu Gus. Umurnya Imam Syafi'i berapa? Apa? Umurnya Imam Syafi'i berapa? 63. 54. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. Lahirnya
Nabi tahun berapa? 50, pokok 50 lah. 150 tambah 200. Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Nah, iya. Ya, pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut madhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalu ahlul Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam bermadzhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud kias di situ apa, Gus? Kalau misalnya kias hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Goya halaman berapa itu? Terima kasih. Jadi yang dimaksud kias dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok kias diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus Bahak paham ya. Ini yang semoga yang nular itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nular. Amin. Saya persilahkan kepada Kiai. Enggak dijawab, gurunya aja cukup. Ini sama Abdul Wahid. Yang ini Husain. Tapi enggak cucunya Nabi yang Husain. Karena ini juga Husain ya. Husain juga. Ini Husain. Kata ini budaknya. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau. Kacau-kacaunya. Ustadznya bingung, santrinya sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya. Memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Saya jawab tadi yang dari Ustadz Asrar. Itu yang penuh misteri mana Asrar. Asrar itu maknanya kan banyak rahasia. Itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Nggak tahu punya misteri apa tadi. Tadi tanya gimana yang tentang apa khilah sama apa? Sama nanya ulang. Coba ulang. Apa? Begini ya, kitab Sajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan. Itu tagnya di Sajaratul Ma'arif saya hafal. Judulnya itu la yutrakul haqqu li ahdilil batil. Iya enggak? Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis itu. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu enggak ingat? Enggak ingat apa dah? Gitu kok jadi guru. Tapi salah. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang nggak sah itu gini loh. Wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibaratkan saya ini sudah tisen dilawan Elias Pikal, lu bisa mati. Bisa mati. Begini ya, saya ini belajar itu banyak. Selain belajar banyak, saya itu punya hafalan banyak. Jadi penting ya, hafalan itu penting karena itu kias atau tadi misalnya cerita itu bahasa Arabnya kisah. Tapi asalik anil kisah ilal iktibar itu adalah maslaku ahlil akhyar. Itu masyhur itu dawuh ulama.
Jadi dari cerita kemudian diiktibar itu maslakul akhyar, manhajnya orang-orang pilihan. Sehingga cerita ini sebetulnya idzoh atau mau idzoh atau kisah ini menjadi iktibar. Dan iktibar masuk yang di antara yang 9 itu. Misalnya begini, sampean guyon di sini. Itu kalau bapak saya masih sugeng, sampean guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri, kemudian di kangkang itu baru guyon, itu bapak balik. Kembali ke dalam nggak jadi manggil, padahal mau manggil karena ada tamu disuruh melayani tamu. Kata bapak gini, Pak kenapa kembali? Santri itu fakir radhi duit. Kok iso guyon tuh barang mewah. Maka mengganggu itu haram katanya. Wong fakir ngono kok iso seneng itu luar. Ya. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah dosa. Makanya kalau sampean DR mengalahkan saya monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? Menang. Saya tidak usah merasa menang, sudah pasti menang. Merasa tidak merasa sudah menang. Ya coba polling saja. Gus Ba sama Ustaz Asror alim mana? Saya tidak usah jawab. Saya tidak usah jawab, pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang, memang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya apa ngundang Ustaz Asror? Jadi yang angkuh itu sampean bukan saya kan, bukan saya. Jadi iktibar itu maslaku ahli akhyar. Termasuk yang saya kagum dari kitab Sajaratul Ma'arif adalah ketika malam itu ada rapat, dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun sing yaktumu imanah yang disebut waqala rojulun min ali fir'aun apa yaktumu imanah. Karena dia ikut rapat, kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa. Ya, wajah min aqsal madinati seterusnya itu yang innal mala ya'tamiru nabika. Itu wajah rajulun min aqsal madinati apa? Yas'a. Qala ya Musa innal mala ya'tamiru nabika. Itu si rajul ini pagi-pagi mungkin bukan pagi ya, setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? Nabi Musa, besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi. Kamu kok tahu? Saya ikut rapat. Tapi karena dia masih yaktumu apa? Iman. Itu kan cerita ya, kita sepakat ya. Itu apa? Cerita, kisah. Tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul enggak keliru, Sultanul Ulama. Oh, jauh. Ini mesti salah gurunya. Sultanul apa? Ulama. Ya. Yang penting kita jangan sampai jadi Sultanul Juhala. Karena ini belum ada presidennya. Raja Wali sudah ada Abdul Qadir, Raja Ulama ada Izzuddin bin Abdissalam. Kayak Raja Bodoh itu terlalu banyak, makanya kompetisinya susah ini karena terlalu banyak yang jadi apa? Nah, ternyata oleh Izzuddin bin Abdissalam yang diambil contoh itu yas'anya. Maka di ayat itu beliau mengebabkan babul musaroah ila khifdidima. Bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin. Jadi yang dia simpulkan dari kata yas'a bahwa untuk menyelamatkan darah itu orang oleh sakobri, tidak boleh sesempatnya, tapi harus yas'a. Yas'a itu bergegas. Nah itu kan dari kisah menjadi istidlalun fiqhiyun, apa? Menjadi istidlalun fiqhiyun atau amrun fiqhiyun. Allah tidak mengatakan yamshi tapi yas'a. Karena pikirannya rojul tadi jangan sampai menangkapnya Mala'u Fir'aun mendahului larinya Musa. Maka di sini yas'a tidak dimaknani sebagai hanya cerita, tapi kesimpulan secara fikih bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus yas'a, harus bergegas. Nah itu contoh. Jadi kalau sampean tanya Sajaratul Ma'arif itu ikut partai mana? Itu ikut partai Itibar. Dari 9 itu ikut partai apa? Itibar. Yang kemudian wakhud biyatika dikhtan, khilah itu boleh asal dibolehkan Allah. Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah, tapi Allah yang mengajarkan khilah. Nah kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal berdasar kesalahan masing-masing. Sampean tahu nggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya? Apa setengah tahu? Apa? Oh setengah tahu lah. Ini yang setengahnya tak tambahi lagi. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik. Entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah takdir, tidak tahu.
Jadi sampean gak usah tanya istri Gus Bak gimana, ikut sunnah itu. Ikut sunnah. Karena nanti kasihan kalau dia istrinya jelek terus alumni dosowan istrinya cantik kan dia ngenes. Oh kasihan itu ya. Yang cantik juga kasihan nyiumi tangan orang yang lebih nggak cantik. Ceritanya sebenarnya gini ya. Dari kejauhan, ya saya ulang lagi dari kejauhan. Itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng. Padahal itu aslinya Jibril. Singkat cerita, si istri ini karena Ayub ini sudah diembargo masyarakatnya dengan cerita-cerita seperti itu. Pokoknya kita mempercayai versi itu. Setidaknya mengikuti ulama yang mempercayai itu, diantaranya Syekh Nawawi. Bahwa memang Nabi Ayub diusingkan masyarakatnya sampai kesulitan secara finansial, ekonomi dan ketahanan pangan. Terus istrinya itu kerja dapat uang. Suatu saat sampai pada level ekstrimnya, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uang. Kebetulan ada anak raja yang rambutnya itu brodoli, yang nggak punya rambut. Terus disayem bayarkan siapa yang rambut terbaik mau dibeli mahal. Akhirnya istrinya ini menjual apa? Rambutnya. Ya tadi kalau orangnya cantik ya rambutnya cantik. Kalau cantik terus keriting bulat kan susah itu. Kalau keritingnya tidak pas, kalau pas ya tetap cantik ini maksudnya. Nah, ketika dijual terus dapat uang dan itu di atas rata-rata. Si Nabi Ayub ini curiga. Ya bawaan seorang suami yang punya istri cantik. Kalau jelek kan gak gampang curiga. Terus buder keriting welek kan suaminya gak gampang curiga. Kok dapat uang banyak ini dari mana? Singkat cerita dengan tanda kutip kesalahpahaman ini menjadikan beliau agak latah bersumpah la adribannaki mi'ata sautin, kamu akan saya pukul mi'ata sautin. Akhirnya Allah ini kan yang Ayub ya orang soleh, cemburu itu sah karena seorang lelaki, seorang suami. Pilihan-pilihan istrinya juga sah. Allah tidak ingin orang solihah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya. Tapi Allah juga gak ingin hamba yang soleh Ayub ini melanggar sumpahnya. Jadi Allah sendiri yang coro gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu. Paham ya? Dan istrinya tidak tersakiti oleh 100 cambuan. Ya 100. Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah kamu pakai lidi 100 saja, cambukkan sekali, anggap saja sudah 100. Itu disebut wahud biadika dikhtam fadribihi wala tahnas. Jadi kata 100 tetap 100, tapi si solihah tadi nggak perlu kesakitan dengan 100 pukulan. Tapi ini yang milih biar Allah, tidak kamu. Kalau kamu yang ngelah pasti kriminal. Jadi ayat itu jelas, wahud itu khitabun minallah li Ayub, bukan Ayub yang mengkhilah. Makanya ada ayat wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Itu kan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya Allah yang bisa mengilhami seperti itu. Ada raja yang maniak perempuan itu sampai ngirim beberapa mata-mata kalau ada perempuan cantik melintas di daerahnya pasti ditangkap, mau disuguhkan ke rajanya. Suatu saat yang lewat ini Ibrahim dan Sarah, itu cantik sekali. Jadi ini sudah contoh dua, istrinya Ayub ya cantik, istrinya Ibrahim ya cantik. Karena yang cantik sudah jadi istrinya para nabi, mungkin kamu ini yang nggak tahu saya kebagian apa enggak itu. Kalaupun cantik pasti nggak setingkat siapa? Sarah. Sarah itu cantik sekali. Singkat cerita ditangkap. Kemudian Sarah ini mau diperistri oleh raja. Ketika Ibrahim tanya, perempuan ini hubungannya dengan kamu apa? Nabi Ibrahim pinter, karena raja ini maniak perempuan. Kalau dijawab suami pasti dibunuh, karena suami itu problem. Ya bagi raja yang maniak perempuan ini kan suami itu problem. Tapi kalau saya jawab ukhti, ipar pasti dihormati. Karena kalau dijawab ukhti kan, oh iparnya orang cantik. Kayak Kangkang yang punya adik cantik pasti dihormati ustadznya. Wah itu pasti itu. Sampean goblok lah punya adik cantik terus ustadz kamu tahu itu aman tak jamin. Karena ustadz potongan gini tuh pasti dah ikhlas tak jamin. Imannya pasti guncang itu Pak. Kamu punya adik cantik terus tidak muhafadzah. Sudah ada dikasih ustadznya ya sudah Pak tidak jadi ipar. Oh udah lulus aja. Termasuk barokahnya lelaki itu memang punya adik cantik itu kalau tepat di garwo kiai kamu kakaknya kiai. Banyak orang awam tahu-tahu mertuanya kiai. Barokahnya apa? Punya anak cantik itu memang berkah.
Maka Ibrahim pinter, beliau jawab ukhti, ini saudara saya. Sehingga dengan demikian beliau akan dihormati sebagai ipar. Tapi kalau bilang suami kan problem, pasti dibunuh. Sampai Sarah ini marah-marah, Ibrahim ditarik ke kamar, kamu itu nabi kok bohong. Jadi Sarah itu unik, kecewa dia, punya kamu itu nabi kok, punya, iya nabi suami kok. Kalau suami bohong biasa, ini suami ya nabi. Nah, ini kan potongan-potongan biasa bohong. Tapi ini kan ya suami ya nabi. Kamu itu suami nabi kok bohong. Ya kalau nabi kan nggak mungkin bohong. Tapi kalau suami tok kayak sampean-sampean ini kan, wah mesti bodoh. Bar ngopi di perempuan cantik kok di ngopi, nanti ya ngopi wae. Karena kalau menyebut warung kopinya pasti apa? Masalah. Makanya kalau dijawab ngopi ning di, kalau istrinya apa yang jaga cantik di umatnya Rasulullah. Karena sekali disebut masalah. Itu akhirnya Nabi Ibrahim jawab, tidak ada di muka bumi ini orang muslim dan muslimah kecuali kamu dan saya. Maka fa'anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam Islam. Terus oleh Balaghah disebut itu tauriyah apa? Tauriyah. Tauriyah itu kata yang tidak bohong tapi lafadz ini muhtamil. Lafadz ini mirip-mirip muhtamil. Jadi sebenarnya saya mengatakan sampean goblok itu goblok dalam hal maksiat. Itu kan keren. Sampean saja yang sudah tersinggung, wong darani goblok ini. Itu salah sampean. Padahal saya punya siapkan kalau ditanya Allah, hak mosok santri batal darani goblok. Goblok enggak tahu caranya korupsi, Gusti. Jadi itu sebetulnya kalimat madkhin. Tapi kamu yang keburu suudzon sama saya, kamu anggap itu kalimat apa? Gamin. Itu resiko ilmu cekak itu. Sebetulnya di Balaghah itu ada tauriyah apa? Ya Mas pernah belajar itu. Jadi tetap saja kisah-kisah ini melahirkan satu pelajaran. Karena kita tetap bisa menyimpulkan tadi zaman berhala itu ada di Safa dan Marwah, berarti ada batil. Orang Islam tetap disuruh sa'i, berarti la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kemudian yang jenengan tadi tanya apa? Sampean pernah baca kitab itu? Khatam? Oleh menindak fasih. Benar-benar jujur. Benar-benar jujur. Yang tentang itu saja. Ya enggak yang tentang qadhiyah itu paham. Redaksinya apa bahasa Arabnya? Wa yalzamu alal ami at-tamadzub. Terus di madzhabin kitab itu yang termasuk mengkaji detail itu saya termasuk saking seringnya mengkaji itu pernah diberi hak keluarganya Basim di kamar Basim yang dipakai ngarang kitab itu dan di kursi yang dipakai Basim ngarang kitab itu. Jadi sudah jauh sekali ini kelasnya. Jadi saya gara-gara neliti kitab itu pernah diberi hak di kamar Basim di kursi yang pernah dipakai Basim. Pas itu yang memberi hak saya masuk itu Gus Fahmi sama Gus Hakim. Gus Hakim itu cucu Basim dari Mbah Mak Somali yang ngarang apa? Jadi Basim punya putri namanya Khairiyah. Khairiyah ini suaminya siapa? Yang di istri siapa? Mbah Mak Somali yang ngarang Sorof. Khairiyah punya putri namanya Abidah. Lah Abidah ini yang punya anak namanya siapa? Gus Hakim. Yang panggilannya Gus Kiki itu. Sama Gus Fahmi. Saya diberi hak di kamar beliau di kursi yang dipakai beliau. Jadi saya kemarin di Mbah Hamid juga gitu, di Kiai Idris di kamar Mbah Hamid Pasuruan di kursi yang dipakai Mbah Hamid. Karena kalau itu memang sebabnya nasab karena Mbah Hamid sepupu dengan mbah saya kan sama-sama dari Lasem. Apa? Jadi kalau kamu belajar mengutip, saya ini tidak sekedar mengutip sampai wanak tubuh makodamu apa wasarohum itu. Jadi begini loh ya logikanya, kamu jangan terlalu kumo luhur bakas ikhtisan kok kayak wong alim gaya kamu itu sudah kacau-kacau gimana ya? Kayak parah ya, cerminan ajaran gurunya ini kacau. Iya, jadi ini kamu itu korban pengajaran yang salah. Dan kamu bahasanya juga salah. Menurut NU pegangan itu 4 itu tidak menurut NU, menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi begini ya, kias itu kan sebetulnya hanya bahasa saja.
Sebetulnya ya istihsan juga kias. Sebenarnya kalau kita, karena ketika seseorang itu menomorsatukan Quran dan hadis, pasti istihsan ini juga tidak keluar dari Quran hadis. Ketika kamu katakan kias, itu juga tidak keluar dari Quran hadis. Maka pertanyaannya, menurut Dawud Al-Zahiri, sebetulnya kias itu ada apa enggak? Ya bisa saja enggak ada. Misalnya begini, sama tak beda aja ilmu yang paling gampang. Yang kamu pahami kias itu ada berapa? Aulawi, terus Musawi sama Adna, yang gampang-gampang saja, yang masih amatiran. Kalau di usul fikih istilahnya apa? Lahnal khitab, fakwal khitab. Ngono kok lali yo. Aku sing wis tokoh nasional ilingan. Harusnya lupa itu saya pantasnya karena sibuk. Harusnya yang pantas lupa itu saya karena sibuk. Kalau soal Surya memang saya tidak minta, jadi itu anugerah sudah, anugerah khidmah. Saya juga sampai sekarang nggak merasa Surya biasa aja. Karena ya apa ya, kalau keluarga Quran tuh beda. Saya ini kan dari keluarga Quran, bapak saya hafal, bapak saya hafal, sehingga apa ya bangganya itu sudah dengan ngitmai Quran. Jadi sampai hormatin tidak itu tidak ngefek sudah. Biasa munajat, kenal Allah, kenal makhluk itu biasa. Biasa ma'rifatullah dijak ma'rifatul khalqi. Begini misalnya ya, sama tak bedai misalnya gini. Fala taqul lahuma uffin atau innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman. Kita paling gampang kalau kita ngajari Mahat Ali seperti ini, yang gurunya saja meragukan ini, yang guru kepala. Itu kias paling gampang tentu kita katakan gini. Allah mengharamkan memakan harta anak yatim. Ilatul hukumnya apa coba? Ifsad kan? Nah, kalau aklu itu haram karena ifsad, maka ikhraq lebih haram. Kalau ufin yang adnal iza, ya ufin muni janjuk pada orang tua atau hus. Ya. Kalau adnal iza paling ringan saja haram, apalagi nabok, apalagi menterlantarkan orang tua agak dikasih uang sampai utang-utang tonggo itu ya iza. Nah, itu terus kita lebih gampang kita katakan tuh kias apa? Aulawi. Tapi itu gampangnya saja. Tapi butuh ulama itu hanya satu. Orang nggak boleh terjebak oleh teks. Kalau terjebak oleh teks seperti saya cerita setiap ngaji itu, di mana-mana saya cerita itu naifnya orang terjebak teks. Yaitu tadi misalnya ada santri yang dilaporkan oleh istrinya ke kiainya, Pak Yai, alumni Anda ini sering naboi saya. Nabok itu kan pakai tangan. Karena terus kiainya bilang gini, "Cong, jogeman naboi istrimu." Suatu saat kalau mau idak pakai kaki, jadi nyadui. Akhirnya istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang ganti model, tidak naboi tapi nyadui. Santrinya dipanggil lagi, "Loh kenapa kamu masih nyadui? Kan yang haram naboi Pak Yai. Kemarin yang Anda larang kan naboi, kalau nyadui kan belum dilarang, belum ada undang-undangnya kan kira-kira." Nanti yo nendang yo haram pisan. Hari berikutnya ngidoni, ngeludahi. Itu kan korban tekstualistik. Kalau dia cerdas, hurmatul idza itu yang haram itu idzanya, nago iya idza, nyadu iya idza, meludahi juga idza, membiarkan miskin juga idza. Nah, seperti itu sebetulnya andekan kita dzauqus salim, sebetulnya nggak perlu itu kita katakan kias apa enggak. Zaman sahabat juga nggak kenal kias, tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu. Pasti maknanya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, jangan suguhi air panas, kasihan. Terus kamu suguhi adem tapi peceren, sementing nggak air panas. Itu kan santri gila. Jadi sebetulnya dengan atau tanpa istilah kias maupun istihsan, itu adzauqus salim itu pasti tahu. Makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu Sarah Imriti, Fathur Rabbil Bariyah, itu kitab kecil yang nyarai apa? Imriti atau Marioto itu kalau baca Imriti tidak bisa ya Pak. Umar Yoto itu di situ diterangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahwu, tidak belajar i'lal, tapi mereka punya salikoh, punya tobiah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya doroba zaidun amron atau marortu bi zaidin. Tapi mereka kalau kamu tes, misalnya Abu Bakar buat tes, zaidun jenenge opo? Doroba zaidun amron, terus amron jenenge opo? Ya ora iso pinter sampean mesti. Sampean pinter zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun wa li annahu ismul mufrad. Amron maf'ulun bih mansubun wa alatun.
Mesti ra iso, mesti pinter sampean. Tapi sampean mesti ditertawain Abu Bakar. Karena ditertawanya gini. Kang, pelaku pemukul siapa? Zaidun. Berarti Zaidun jadi apa? Fa'il. Ya wis suwe agar subjek bahasa Arabe ya fa'il. Sing dipukul sapa? Amron. Jenenge apa maf'ul? Lah ya angger objek jenenge ya madrub, jenenge ngono kok butuh jeneng bocah kok goblok. Mesti gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ketika kita punya istilah yo ono naive dhewe. Wong karuan pelaku yo bahasa Arabe mesti fa'il. Wong karuan objek yo jenenge maf'ul. Lah Anda masih bangga dengan istilah itu. Loh iya kan, agama ini kan mengajarkan kebaikan. Tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama. Makanya Abu Hanifah membolehkan istihsan. Nah karena beliau itu orang soleh, pasti pegangannya Quran dan hadis. Artinya istihsan yang tidak keluar dari Quran. Ya sama kita bahasakan itu kias, mereka bahasakan nggak ada masalah. Dan zaman sahabat nyon saya udah tahu istilah itu semua, memang nggak perlu tahu karena masih punya dzauqus salim. Makanya sahabat itu pinter sekali kan, tapi nggak perlu kamu tes. Karena kalau kamu tes juga tubuh. Mbah Abu Bakar, ya Abu Bakrin tak takok idoro bazitun amron, mana yang fa'il? Mesti guyu. Wong karuan sing mukul Zaid ya fa'ile ku. Zaid. Umanane fa'il itu pelaku. Amron maf'ul bi, mesti angger korban objek jenenge amron. Wong di ilmu ngono kok bangga. Cara Abu Bakar mesti iki cerita. Makanya disangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Sahabat itu hanya nggak tahu istilahnya tapi membacanya sudah benar. Nah kenapa tidak tahu? Memang tidak ingin tahu. Wong gitu saja kok perlu tahu. Loh kok udah tahu ya? Coba lam itu namanya apa? Jazim. Berarti yadrib namanya madzum. Terus Abu Bakar mbok warani yadribu. Kenal lam menjadi lam yadrib. Lam jazim, yadrib madzum. Yo wis suwe le jong-jong angger amile. Inna Zaidan qaimun, inna amil Zaidan makmur. Mesti yo Abu Bakar suku ya. Jong ra ilmu ngono kok seneng merakaruan. Ya mesti wae. Itu kan makanya dulu bahasa Arab dulu itu tidak ada kata zaujah. Kata zaujah itu bid'ah gitu. Mbok Hasanah Bodolala enggak tahu, pokoknya bid'ah. Di Quran enggak ada loh bahasa zaujah. Mbak-mbak ini perlu tahu, enggak ada bahasa zaujah. Coba asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan. Azwajan jamaknya zaud apa jamaknya zaujah? Loh, azwajan jamaknya zaud. Azwajan jamaknya apa? Zaud. Di Quran enggak ada bahasa zaujah karena maknanya zaujun itu pasangan. Kalau dikatakan lelaki maknanya perempuan. Kalau dikatakan perempuan maknanya lelaki karena zaujun maknanya pasangan. Ndak berhubung jagani wong ora pati pinter mau. Akhirnya terus ono zaujah. Di Quran enggak ada. Coba an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Terusannya ya apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Ayo. Azwaj zamannya zaujun apa zamannya zaujah? Zaujun zamannya zaujah, zaujat. Mau belajar bahasa Arab sih kok bantah bocah ora sopan. Tapi berhubung jagane wong goblok-goblok iku. Akhir ono zaujun. Ono zaujah sebetulnya cara wong ditaku salim wae ada zaujun itu pasangan. Coba lihat di Bukhari, Ana Aisyah zaujin Nabi. Jarang Imam Bukhari bilang zaujatin Nabi. Ana Aisyah zaujin Nabi. Karena itu masih bahasa Arab orisinil. Belum kena Mahat Ali sini masih orisinil. Ya belum kena asrori ya. Karena maknanya zaujun itu apa? Pasangan. Jadi kalau dikatakan zauju Zaidin berarti imro'atu Zaidin. Kalau yang ngomong itu misalnya zauju Aisyata ya siapa? Pokoknya mesti seperti itu. Tapi gue beda no, ben wong gue gampang ono zaujun. Tapi Quran nggak pakai bahasa itu, masih pakai bahasa orisinal. Makanya disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj huna jam'u zaujin. Zaujin maknanya pasangan. Dong ya. Jadi bahasa ngalamilah. Sahabat tuh nggak perlu tahu bahasanya sampean nggak perlu. Coba kalau sampean ketemu orang Arab, ditakoki ya diguyu orang Arab. Sekolah ning di anakmu, sekolah ning madrasah. Kalau ditanya madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Berarti sekolah-sekolah kan. Jadi lucu kita.
Sampun itu sudah, bakdo ya. Sudah. Orang Jawa jadi satu sampun, bakdo. Bakdo itu bahasa Arab, maknanya ya sudah. Nah, sahabat tuh tahu betul karena punya dzauqus salam. Sehingga pernah juga ini cerita kedua dan ini terakhir, nggak boleh tanya lagi. Ketika ada seorang khotib menceritakan Allah ngendikan, "Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun." Itu ada orang Arabi ngaco. "Man dzalladzi akhdabal jalil hatta alja'u ilal yamin." Ayo hafalkan Pak Asrori, biar latihan hafalan apa? "Man dzalladzi akhdabal jalil hatta alja'u ilal yamin." Pak khotib, saya mau tanya, siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sumpah? Karena orang kalau sampai sumpah itu artinya nganggep mukhotabnya tidak percaya. Makanya di balaghah ada urutannya. Kalam itu kalau nggak ada pengingkaran nggak usah pakai taukid. Kalau ada pengingkaran pakai taukid. Kalau pengingkarannya banget pakai qasam. Termasuk pakai apa? Artinya gini, kalau Allah sudah sumpah pasti indikasi Allah sedang duka. Karena qasam hanya untuk mukhotab yang tidak percaya. Makanya ketika ada khotib baca fawarabbis sama iwal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Langsung Arafi tadi tanya, "Man dzalladzi akhdubal jalil?" Itu siapa Pak khotib yang bikin Allah marah sampai Allah harus sumpah? Ini namanya adzauqus. Tapi ya enggak usah kamu tes. Itu namanya apa? Faidatul khitab wa lazimul faidah. Faidah apa lazimul? Ya enggak bisa, kalau zaman dulu ya enggak ada istilah itu. Istilah itu kita bikin. Jika mukhatab khaliyah ini begini, kalau agak enggak percaya terus kamu sok pinter. Jika mukhatab ingkar maka gini. Ya memang bahasa Arabnya enggak percaya ku ingkar dul ngene kok ora roh. Tapi kamu anggap bahasa Arab itu luar biasa. Ya kan normal kan sebetulnya itu normal. Dong ya sudah ya. Ya sudah. Ya sekira mohon maaf ya muga-muga kula ya disepuro pangeran. Tapi yang jelas itu lebih salah sampean. Yang seneng kiai kok ngatur apa? Gus Ba harus datang tanggal ini jam ini. Cek keren nih ngatur. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taridu sighatu if'al bil ma'na sabiq li sittatin wa isrina ma'nan ala ma fil asli. Wa illa faqat awsalaha ba'duhum li naifin wa salasina. Kalau di kamus ada yang baca lina yifin wasalasina sama wa ta'amay yazibatuhu an batin bil qara. Dados segot amar yang maknanya perintah itu tidak jaminan harus wajib. Ada beberapa amar yang tidak lil wujub. Ini penting dalam disiplin ilmu usul fikih sehingga tidak semua perintahnya Allah atau perintahnya Nabi menjadi perintah wajib. Misalnya yang masyhur itu wa idza halaltum fastadu. Jika kamu setelah tahallul, kan ketika kita ihram enggak boleh berburu hewan. Setelah tahallul kata Allah fastadu maka berburulah. Bukan berarti para kiai setelah ihram terus rame-rame nyari kijang kan jadi lucu. Meskipun perintahnya fastadu maka berburulah. Nah, itu penting. Jadi makanya dibutuhkan ilmu usul fikih untuk menganalisis fikih. Mestinya amar itu kan perintah. Logikanya kalau perintah perlu dituruti. Tapi ada beberapa perintah yang hanya lil ibahah, yaitu tadi misalnya wa idza halaltum fastadu. Jika kamu sudah tahallul dari ibadah haji atau umrah, maka berburulah. Yaitu amar lil ibahah karena sebelumnya haram, maka perintah di sini hanya lil ibahah. Tapi ada beberapa perintah yang dari sesuatu yang awalnya haram. Itu kalau awalnya haram dalam kaidah fikih sekali dihukumi boleh, maka malah naiknya ke wajib. Ya, dalam kaidah disebut maka nama mamnu'an idza jaza wajib. Jadi sesuatu yang haram sekali kena hukum jaiz boleh, malah meloncat jadi hukum apa? Wajib. Misalnya qatul udwi. Kalau Pak Haris baca dengan udwi apa adwi? Orang keliru semacam sini-sini. Pokoknya bacaan saya ini buat menasih bacaannya Pak Haris. Kalau beda berarti Pak Haris yang salah. Karena senior saya. Ini kasus ini, direktur tapi masalah ini masih belum. Harus dikonfirmasi. Karena kalau mondok tidak lama itu udwin adwin ya sama, yasmilu yasmalu sama. Tapi nanti kalau kelasnya di atasnya yasmilu itu kasus, yang benar itu yasmalu. Tapi kalau dibanding sampean ini sudah cukup, ini ilmunya sudah cukup. Tapi ini harus ya agak boleh tersinggung Pak. Latihan jadi wong ati apik.
Nah, itu penting. Sehingga kenapa ada madhab, ada macam-macam. Karena ada jaminan perintahnya Allah dan Rasul itu semuanya lil wujub, ada lil ibaha, ada lil tahdid, ada macam-macam. Nah, lil ibaha contohnya tadi apa? Wa idza halaltum fasbur. Misalnya, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Ketika sholat selesai maka bubarlah. Kamu tidak perlu kayak orang Wahabi di Arab Saudi sekali salam langsung lari. Alasan kamu fantasiru al-amru lil wujub. Salam langsung ayo lari mergo qala ta'ala fantasiru. Ya kasus kalau gitu. Makanya nggak bisa orang jadi ahli fikih tanpa keahlian usul apa? Fikih. Karena di usul fikih ini nanti dipilah-pilah sekian amar yang maknanya itu ada lil wujub, lil ibahah, lil tahyir, lil tahdid, macam-macam. Makanya saya ingin menjelaskan itu. Wa illa faqat awsolaha. Ini kalau maknanya ala basahal ya Allah, karena sanad kita sama ya. Basahal dulu ngaji sama Mbak Zubair ngaji sama Mbak Fakih Mas Kumambang, Mbak Fakih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Mbak Mahfud Termas itu yang ngaji sama Sohibul Anas Sayyid Abi Bakar apa? Jadi kalau sampean Pak Haris langsung Mbak Zubair apa lewat Haris? Muter, yes Pak Haris tak tombok, darurat. Ya, sampean sanatnya ya sampean Pak Haris, saya misalnya Mbak Mun, Mbak Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbak Mahfud Termas itu mukim di Mekah itu langsung ngaji sama Sayyid Abi Bakar apa? Sayyid Abi Bakar Sato ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nah sanat paling dekat dengan Sayyid Abi Bakar Sato itu keluarga saya termasuk. Karena Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak namanya Umar Sato. Termasuk ya saya bilang termasuk keluarga. Umar Sato itu punya anak namanya Abdul. Terus punya anak namanya Hamzah Sato. Itu sareanya di Sedan di daerah Jawa. Mbah Sato itu pernah nikahi buyut saya, tapi setelah punya anak mbah saya. Jadi mbah saya itu pernah jadi anak tirinya Sayyid Hamzah Sato. Tidak saya terangkan sana dulu, karena Pak Haris nggak mungkin bisa menjelaskan ini. Kalau nggak niru saya nggak bisa. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang. Jadi Mbah Mat itu mbahnya Mbah Mun. Mbah Mun punya ibu, asmane Nyai Mahmudah. Mahmudah itu binti Ahmad. Mbah Ahmad itu mertuanya Mbah Zubair. Mbah Ahmad itu ngaji di Mekah, itu tidak ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul Anas, tapi ngaji sama Sayyid Umar Sato, kakaknya Abi Bakar apa? Sato. Sayyid Umar Sato berkeyakinan ngaji itu tidak perlu kitab besar tapi hafal, harus hafal. Sehingga jurumiyah ya dihafalkan, Imriti dihafalkan, Alfiyah, kitab-kitab Mabadi juga dihafalkan. Sehingga ketika Mbah Mat itu rawuh ke sarang menerapkan mahfudot, karena ada lembaga yang bernama sekolah MGS. Terus korbannya ya kita kalau nggak hafal tuh nggak naik tuh. Jadi Mbah Said Umar itu termasuk akibatnya ke kita. Akhirnya kita wajib menghafal, termasuk bahasa hal, terus beberapa kiai hajen, Mbak Nafek mewajibkan muhafadzah karena dulu Mbah Umar itu ilmu itu manfaat nak dihafal. Untung nggak nyuruh ngapalkan kaidah usul fikih. Tapi itu dulu lazim. Sayyid Abi Bakar Sato bisa alim gitu itu karena ngaji sama kakaknya namanya Umar Sato. Jadi kalau pakai sanad sarang misalnya Mbah Mun, Mbak Zubair juga bisa lewat Mbah Mat. Mbah Mat itu ngaji Sayyid Umar apa? Sayyid Umar Sato itu yang mewajibkan muhafadzah. Jadi termasuk tradisi menghafal itu yang keras itu Sayyid Umar Sato. Nah, sehingga saya mohon kaidah-kaidah fikih, karena bahasa hal itu spesialnya di kaidah fikih, saya mohon itu dihafalkan. Kayak tadi makana mamnuhan idza jaza wajib. Misalnya orang makan bangkai itu haram. Orang nyuri gedangnya Pak Haris, gedang gorengnya Pak Haris itu haram. Tapi sekali kamu kelaparan, kalau nggak makan gedangnya Pak Haris itu mati, maka wajib makan. Bukan sekedar boleh, tapi apa? Wajib. Karena sesuatu yang pernah dilarang sekali boleh langsung naik, hukumnya jadi apa? Wajib. Orang makan bangkai itu haram. Tapi kalau kamu darurat, kalau nggak makan bangkai itu mati, hukumnya makan adalah wajib. Setelah menjadi wajib, kena kaidah ad-daruratu muqaddaratun biqadri. Jadi kalau kira-kira makan bangkai itu kakinya cukup, nggak perlu makan semua. Paham ya? Makanya itu bisa diteruskan. Misalnya orang melihat perempuan itu haram,
Tapi kalau harus lihat di syahadah atau taklim atau macam-macam itu langsung wajib. Jadi memang kaidahnya gitu. Qatul udwi haram. Tapi sekali harus karena ada kepentingan medis menjadi wajib. Nah, itu kaidah maka mamnu'an idza jazan wajib. Sesuatu yang dilarang sekali kena hukum jaiz entah karena alasan apa langsung naik jadi apa? Wajib. Nah, tentu ini butuh sekian analisis untuk membuktikan itu. Nah, makanya terus orang-orang usuliyin membuat bab seperti ini. Kalau baca ya. Wa yatamaya zubatuha lan dadi beda. Wa taridu lan tumeka apa sighatul amri atau sighatul if'al bil makna sabab di sitatin wa isrina maknan sampai 26 makna ala ma fil asli. Wa illa faqat awsalaha ba'duhum linayifin wa salasina. Wa yatamaya zubatuha an ba'din bil qara'in. Tentu nanti yang bisa membedakan adalah qarina. Satu misalnya taruhan awal itu lil wujubi. Pertama karena wajib nahu wa aqimus sholat. Walin nadbilan amar tumeka kanggo makna sunat. Nahu fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Fakatibuhum mongko ngakatono kita basira hum ing para budak in alimtum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalem para budak khairan ing kapinan. Itu tentu hanya sunnah karena tidak ada ulama yang mewajibkan melakukan akad kitabah. Walil ibahati lan muk krana ibahah nahu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu mangano sira kabeh min thayyibati ma. Ae mimma tekse mangan saka perkara yustalat juga den anggap enak apa ma minal mubahat saking pira-pira barang sing mubah. Walid tahdidilan krana nglulu. Nglulu niku ngongkon tapi nak dilakoni yang perintah itu kecewa, itu nglulu cara Jawa. Dia nyuruh sesuatu tapi kalau dilakukan betul yang menyuruh kecewa berat. Nahu i'malu masyitum. I'malu nglakoni ya sira kabeh mak ing perkara situm kang karep sira kabeh. Anda boleh melakukan apa saja. Tentu tidak mungkin itu Allah kok menyuruh orang boleh melakukan apa saja. Tentu Allah tidak mungkin membolehkan kita zina, maling, korupsi. Tapi kalau Allah sedang murka malah ngendikane i'malu masyitum kulit tahdid. Kila didawono apa ngene. Wayas tukulan beneri apa tahdid ma tahrimi sepetane hukum haram wal karahati lan hukum makruh. Ini yang mulai sulit ya, yang mulai bab-bab mukhtalafah. Walil irsadi lan amar iku tumeka kanggo makna ngekeki panduan, ngekeki petunjuk. Ngekeki petunjuk apike iku piye. Tapi tidak naruhan sah dan tidak sah, tapi mau apike iku piye. Nahwu wastasyidu syahidaini mir rijalikum. Wastasidu lan ngangkato syahid sira kabeh syahidene ing saksi loro sing saksi loro iku mirrijalikum saking wong lanang-lanang sira kabeh. Lawal maslahatu te maslahat misale fihi ing dalam istisyad iku dunyawiyatun bangsa dunyawi. Bi khilafiyah hale berbedani misale syahadah atau maslahat finnat bi ing dalam masalah sunat. Nah ini termasuk bab-bab sing banyak masalah ya. Saya belajar kitab di bab tolak ya, bab paling sensitif karena kalau ya betul kita tolak berarti kita menggauli istri adalah haram meskipun tidak sampai zina ya, tapi kalau tidak ya pokoknya masalah. Sekarang sampean saya tanya, orang menceraikan istrinya untuk menjadi sah cerai itu harus ada saksi enggak? Untuk menjadi sah cerainya enggak kan? Kamu marah bentrok sama istri di dapur, tolak tuki, menjadi tolak enggak? Menjadi. Tapi di bab tolak itu Allah ngendikan di bab tolak yang mulai lima tuh harimu ma'ahallahu la kata tadi mana kok marrota asyaji. Itu ada kata wa asyidu dawe adlim minhum, di antara irsadnya Allah itu kalau tolak itu harus ada dua saksi. Maka para usuliyin ini berpikir apa dua saksi itu syarat sahnya tolak? Apa syarat untuk orang lain atau hakim mempercayai terjadinya tolak? Itu kan ada sekian kemungkinan. Itu kan sama dengan misalnya ada kata wa butarul yatama hatta ila balahun nikah. Ujilah anak yatim itu.
apa betul kita butuh menguji? Apa uji ini supaya kita tahu, dan itu tidak harus lewat ujian. Misalnya dari indikasi perilakunya yatim tadi. Ini bab-bab yang para usulin itu gak berhenti berpikir. Saya ulang lagi ya, tolak itu hakuz zauji. Sehingga kalau zauj melafazkan tolak secara sorry, harusnya ya waqa'at tolak. Cek masyhudan balik itu disaksikan, amlam yusyahad atau tidak disaksikan. Tapi tentu ini melahirkan sekian problem. Misalnya ada perempuan solihah, misalnya bapak itu solihah, ingat betul kalau suaminya sudah mentalak. Setelah iddahnya selesai, kalau iddahnya belum selesai gak masalah, nanti saya tunjukkan ya masalah tafasilu hukmil mu'tadah. Iddahnya sudah selesai, istrinya ini merasa dosa betul kalau digauli, karena dia ingat betul kalau sudah ditalak. Saya ulang lagi ya, ada seorang perempuan solihah, tentu yang perlu kita pikirkan yang solihah. Ada perempuan solihah, ingat betul, dia ingatannya nggak ada masalah, normal baik. Ingat betul kalau dia ditalak. Setelah masa iddahnya selesai, si suami mengklaim kalau dia itu tidak mentalak. Mungkin otaknya dapat benar atau ingatannya dapat benar, atau dia bohong, memang eman setelah boleh bujuku ya angel. Pak Haris tahu sekali, sangat. Ini tuh direktur Mahatali, santrinya banyak mahasiswi tapi belum nikah. Nah, itu misteri pernikahan. Logikanya kan ganteng, terkenal ngalim, direktur kan tinggal milih. Tapi justru karena keangkuhan itu jadi kesulitan. Jadi justru karena keangkuhan itu jadi sulit. Nanti tak ijazahi Pak, supaya gampang. Tak ijazahi sabar belum nikah maksudnya. Bukan dijazahi cepat nikah. Jadi jangan DR dulu. Jadi saya ke Pak Haris, selain saya dianggap gurunya, ini teman saya mulai dulu di Sarang. Jadi pertama ada Mahatali di Sarang itu yang dijadikan latihan ini Pak Haris jadi siswa saya. Angkatan kedua apa ketiga? Ketiga. Saya ulang lagi ya. Nah ini memang Mbak Sahal terkenal ahli fikih. Saya kenal banyak sama beliau karena memang beliau itu sepupunya Mbak saya. Dulu ketika mondok di Sarang sering di rumahnya Mbak saya. Jadi Mbak Sahal itu punya ibu namanya Badiah. Itu adik kandungnya buyut saya namanya Sofia. Jadi buyut saya itu Sofia punya adik Badiah. Yang Badiah di Garwa Mahfud melahirkan Mbak Sahal, yang Mbak Sofia itu terus punya anak Mbak saya, terus ibu saya. Makanya saya kalau manggil itu Mbak. Terus Mbak Sahal punya Mbak namanya Muzayana, yang punya anak Lekoyum. Punya adik namanya Khadijah, yang punya anak Bizza. Jadi ya saya kesini itu berkeluarga. Jadi saya tahu banyak tentang Mbak Sahal. Beliau terkenal fakih karena sebelum ke Sarang sudah alim. Sudah alim, ketemu orang alim namanya Gesibir. Sudah alim, ketemu orang alim, metode belajarnya benar, jadi alim betul. Mbak Sahal kalau nanya saya gini, gue ngalim biasa, kitab sedikit gampang. Aku alim itu top, bisa aku kitab angel. Saya masih ingat kata-kata itu. Terus cerita dia, aku bisa ngalim ning Lasem. Jadi Mbak Sahal itu punya ipar namanya Kiai Mansur. Agaknya Gus Koyum namanya siapa? Kiai Mansur. Kiai Mansur itu bin Khalil. Khalil itu katibnya Mbak Mahfud Termas. Tulisannya bagus, udah kayak Pak Haris, bagus. Pak Haris itu tidak bagus tulisannya, juga nasibnya. Dalam hal nikah ya, dalam hal nikah. Semua santri Sarang itu iri sama Pak Haris, kok bisa jadi direktur di Mahatali mana ini Haji. Tapi mereka setelah tahu nggak payu tidak jadi iri. Ternyata sama saja, jadi irinya tidak jadi. Tidak biar sampean tahu sanad ya. Jadi dulu yang muridnya Mbak Mahfud yang alim itu tentu yang masyhur itu ya Mbak Hasyim Asy'ari. Kalau dari Lasem itu Mbak Khalil sama Mbak Maksum ya, sama Mbak Sidik. Mbak Sidik itu bapaknya Ahmad Sidik yang dulu Islam, itu orang Lasem semua. Jadi Mbak Maksum, Mbak siapa tadi? Khalil. Mbak Khalil punya anak Kiai Mansur. Karena Mbak Khalil itu katibnya Kiai Mahfud, tulisannya bagus. Naskah-naskah Nailul Ma'mul sebelum dicetak itu ada di Lasem, di Kiai Mansur. Nah itu ketika Mbak Sahal mau belajar Lubul Usul sama Mbak Zubair itu ngambil naskah Nailul Ma'mul, Qoblal Matba'ah, Qoblal Toki maksudnya sebelum apa dicetak. Makanya di sini Mbak Sahal sering mengutip kitab Nailul Ma'mul.
Maksudnya binus khotin wairi matbu'ah. Beliau di mukadimah ngendikan apa? Binus khotin wairi matbu'ah, dengan naskah yang belum apa? Dicetak. Itu diabahnya Gus Qayyum. Jadi Qayyum bin Mansur bin Khalid. Karena Kiai Mansur itu iparnya Mbah Sahal, itu sering dipinjam. Jadi dulu yang memanfaatkan itu hanya Mbah Sahal karena ipar. Sebetulnya bukan karena ipar, karena bisa baca. Coba sampean mbok iparnya kan tidak ada gunanya. Makanya saya tuh nggak terima kalau ada orang cerita Mbah Sahal alim karena bisa mengakses kitabnya siapa? Mbah Mahfud. Apa gunanya ipar kalau tidak bisa baca? Terus Mbah Sahal kalau belajar itu 3 kali, itu ma'ruf, terkenal. Jadi sebelum ngaji Ubul Usul sama Mbah Zubair, beliau ngajar sama teman-temannya. Terus sinau sendiri, terus ngaji sama Mbah Zubair 3 kali. Itu ma'ruf. Jadi aku nak keliru, aku kebangetan. Jadi dari Mbah Zubair, dari Mbah Sahal itu nak aku keliru, aku kebangetan. Dan ijazah yang sama ini yang sering dijajahkan Mbah Mun ke saya. Makanya ini saya ijazahkan ke jenengan. Kata Mbah Mun gini, saya sering. Zaman itu Mbah Mun masih sering ngajar terus. Hak kena kepengen ngalim, itu sebelumnya ngaji be gurumu sinau nise. Jadi kayak pas ngomongno gurumu karek ngecek, angger wacanane itu kok bener terus, oke wes ngalim, mau nyatane bener terus. Taruh saja sampean tadi sebelum ketemu saya sudah belajar, bacanya kok bener terus, cocok sama saya, berarti wes alim. Kok tiap salam terus salah separuh, ya fatal. Nah, sehingga nggak perlu guru itu kangelan nasihat. Bukan fima kuliah alihi saja, bukan kuliah alihi pun sudah benar karena Mbah Sahal kan masih ingat betul pas saya belajar sama teman-teman bacanya misalnya Yasmalu. Setelah ngaji Mbah Zubair baca Yasmalu, oh benar. Beda dengan Pak Haris pas belajar Yasmilu. Pas gurunya baca Yasmalu, tetap Yasmilu karena pas gue baca Yasmalu dia tidak dengarin. Padahal yang benar dalam kamus itu Yasmalu, bukan apa? Bukan Yasmilu. Itu Mbah Mun ijazahkan. Sehingga ketika saya ngaji Mahalli sama beliau dulu, saya ngaji Mahalli, ngajar Fathul Wahab, karena beliau dulu masih ngajar terus. Itu saya ngaji setengah tahun. Ngaji Fathul Wahab itu saya hanya setengah tahun. Terus di PHK sama Mbah Mun. Kata Mbah Mun, "Kak kowe nak ngaji di Sergem, mari aku isin, aku bisa ngaji ora sergem." Jadi aku nak timur sergem isin wis lereni ngaji. Kata Mbah Mun ini. Oleh motor harus kembar ke aku, sampun yo seleren ngaji ngono wis seleren. Karena tadi kalau kita sorokan sama Mbah Mun kan tidak mungkin beliau kiai besar sibuk, tapi sebetulnya bisa diakali. Kamu bikin grup saja kelompok yang memastikan misalnya bacanya itu begini. Setelah kamu baca tahqiq terus ngaji sama Mbah Mun atau dulu sama Mbah Sahal. Kan tinggalnya Mbah Sahal baca walil ibahati, sudah benar ini jer majrur masih benar lah kalau itu. Walil nadji, misalnya lisikoli, sehingga misalnya kamu baca lid dilalati, terus Mbah Mun baca lid dalalati. Suatu saat nanti Mbah Sahal baca lid dilalati, oh, berarti mas dari loro, kadang dalalah, kadang dilalah. Misalnya sama bisimai, misalnya kamu memastikan bisimai, ternyata Mbah Sahal baca bisamai. Kamu mesti mikir ini salah fatal apa pilihan. Nah, karena kamu nyari-nyari di kamus yuqalu simaan wa samaan sawa. Oh, alime sepodo nenggak lafaz simain. Wah, itu kalau sekian jilid kitab itu pasti alim, saja pasti alim. Karena Anda selalu mengkonversi terus. Nah, sekarang problemnya anak-anak sekarang ngaji bahasa hal itu blank. Dia tidak sinau, tidak apa, terus ngaji maknanya. Pas bahasa nerangkan karena dia maknanya orang rumah. Itu kasus betul sampai sekarang. Kalau kamu sinau betul, Mbah Sahal nerangkan level mafhum, kamu bisa ngikuti. Tapi kalau nggak sinau, kan sibuk mak. Coba misalnya Mbah Sahal nerangkan mafhum, kowe cek sibuk maknanya bigol, blo, gedoblo, kan pakai misalnya. Pas lagi tulis blo, Mbah Sahal nerangkan, mulane urip ngene-ngene. Kan seorang kiai kan sering ngendikan langsung mafhum. Kowe cek sibuk maknanya blo. Dulu nggak boleh, santri belajar itu nggak boleh. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik tuh alim dulu, hakam muwatta, hafal, banyak, baru ngaji. Ya yang baca Imam Syafi'i. Imam Buaiti alim, dia baca di Imam Syafi'i. Makanya qala fil Buaiti, yang baca kitab Imam Buaiti, Imam Zainal Syafi'i hanya mendengarkan. Makanya saya percaya diri sekali ketika baca kitab, karena saya pernah membaca ini di depan kamu. Dan saya dengar beliau juga baca seperti saya.
Akhirnya kan, nah itu bahasa hal nggak sekedar 2 kali kata bahasa. Teman aku kental jadi bikin grup yang anak-anak alim, paham ya? Habis itu beliau ngajar di setengah alim, yang setengah alim. Malamnya jam 11 ngaji sama Mbak Zubair. Itu pagi saya kalau cerita, pagi saya Pak Komedi, pagi saya itu dulu ngaji bahasa juga. Mbak Zubair itu saking senangnya bahasa hal itu. Ngaji jam 11 malam itu kalau bahasa belum datang juga dimulai. Jadi kata beliau, aku iman ilmu. Nah, saya ngaji kira orang sing paham apa rugi. Genteni. Kalau aku jadi bahasa hal ya kalian terus bergerak. Kalau saya ngalami itu pelajaran Muni lagi. Dulu bahkan itu kalau ngajar Muni, kalau saya belum datang belum dimulai. Karena saya kan anaknya bapak ya, bapak hafal Quran, saya ya insya Allah hafal. Itu kan di Muni banyak pedotan-pedotan ayat. Sehingga kalau beliau memang harus ada yang alim hafal Quran untuk meneruskan ayat-ayat potongan dia Jadi saya syukur sekali. Setidaknya ada miripnya dengan bahasa hati. Jadi saya tidak mau mirip Pak Haris. Jadi itu musibah. Nah ini metode, ini penting. Saya mohon sekali, jadi kalau antum sebelum ngaji sama mas saya, mohon sinau dulu. Nanti kalau sampai sorotkan Pak Haris semua kan tidak mungkin. Setelah kamu baca, kamu kan tahu tadi baca saya Rofa, Nasob misalnya. Ternyata kamu baca Rofa, Pak Haris baca Nasob. Kalau kamu khusnudon ya langsung anut Pak Haris. Kalau sultan jangan-jangan Pak Haris yang salah. Tapi itu kan kalau sama Pak Haris, kalau sama Basal kan tidak mungkin kita sultan. Nah, makanya disebut al-muwatta. Ciri utama kebenaran itu setelah dikonfrontasi hasilnya sama. Makanya kata Imam Malik, "Aratu kita biha ala sabina min fuqaha al-Madinah, faquluhum wa ta'ana." Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 orang ahli fikih Madinah. Faquluhum wa ta'ana, semuanya setuju, muwatta'ah itu setuju. Pas sampai itu al-muwatta', maka kitab ini tak namai al-muwatta' yang disetujui. Nah tentu kita mencari persetujuan bahasa hal susah, minta persetujuan misalnya Gus Naji susah, apalagi minta persetujuan orang sesibuk Mbah Mun susah. Gampang saja, Mbah Mun baca Wahab, misalnya kilatan Wahab atau kilatan Bukhari, sampai belajar dulu, paham ya? Belajar dulu, ternyata misalnya Mbah Mun baca Babun as-sholatu misalnya. Kamu kan tahunya kan dari Pak Haris ilmunya masih amatir babus sholati. Ternyata setelah ngaji bangun atau ngaji bahasa hal orang-orang kali berbabun as-sholatu, babun as-sholatu, babun as-shol. Nah, itu kan kalau di kitab-kitab Fathul Wahab kan sering babun malah bitan. Tapi orang-orang kayak Pak Haris kayak saya pun itu nggak berani baca babun as-sholatu, tetap baca babus sholati. Padahal jelas di Wahab ada babun bitan bin ehada. Nah itu misalnya contoh kecil. Jadi dari sekian pengalaman itu kita tahu. Oh iya ternyata babus sholati itu tidak satu-satunya pilihan. Malah kadang babun as-sholatu ehadi misalnya kita habis sholat. Nah kalau sampean blank kosong, kan sampean tidak tahu pilihan sampean. Tahu-tahu makna nih. Ngerti-ngerti khatam Wahab, nggak pernah mandiri. Kenapa ini Rofa? Kenapa ini Nasab? Tapi kalau lama sekali, ini resep judul. Saya utarakan ini karena takdim saya sama Mbak Saral, sama Gus Rodin, sama keluarga. Ini lakukan. Cuma khusus guru-guru kayak Pak Haris. Nanti itu sama tak beri hak. Sebenar sopo boleh agak-agak ragu. Ini demokratis. Tapi kalau gurunya Mbah Mun ya jangan gitu, ini yang bener sopo, mesti gue yang salah. Tapi kalau guru-guru latihan gini ya nggak apa-apa. Saya gojok ini supaya ada ujub nggak apa-apa, jadi ini menaikkan kelas Pak Haris. Dulu itu Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid alim alam, tapi tidak bisa-bisa mukasyafah. Dia sregep sholat qobliyah ba'diyah, sho'imun nahar, qo'imun laili, tapi nggak bisa mukasyafah. Tiap hari maca resmi ngaji, tapi tidak bisa mukasyafah. Terus tanya sama gurunya, ya Abu Yazid, saya ngaji sama jenengan puluhan tahun dan saya murid paling sregep, paling alim, paling sregep ibadah kok tidak mukasyafah. Kata gurunya lucu, Abu Yazid itu orangnya senang. Kalau kamu ingin mukasyafah gampang.
kono adol gorengan ning pasar. Jadi sing didol candalem ning pasar kuwi sing adol gorengan ning apa? Pasar. Tak jamin bariku ke muka sapa. Marah muridnya. Marahnya tuh bilang begini, subhanallah. Oh pas bilang subhanallah dimarahi sampai kayak gitu. Fawwah ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Kamu itu bukan mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu sendiri, tidak memantaskan diri kamu sendiri. Khidmah anda adol jajan yang pasar. Seneng khidmah mulang, jadi direktur, terus doang muncul. Kalau kamu betul karena Abdullah dikongkon guru apa saja, ya bedanya apa coba Pak Haris jadi direktur sama yang di dalamnya Gus Rosin, misalnya bagian masak. Indahwah sama karena sama-sama khid. Tapi anak ini ketika merasa ketua pondok, merasa penting disuruh dol gorengan isin. Pas isin bilang subhanallah, kata gurunya, fawwah ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Kamu itu tidak mensucikan Allah tapi mensucikan diri kamu sendiri. Makanya dalam tradisi Toreko itu orang-orang kayak Pak Haris pun itu disuruh pakai baju khirqah, baju suwek-suwek. Tapi saya tidak nyuruh, ada gurunya supaya bisa melumat egonya, ujubnya. Nah karena ini tidak ada khirqah, tidak ada dodolan gorengan, nah, ini tak gejlok saja. Ini pengganti adol apa? Jadi ini lebih ringan, nah, lebih ringan. Jadi jangan kira kita ini tidak punya ujub. Misalnya kita merasa kiai, kalau nggak naik mobil nggak dihormati menjadi aneh. Subhanallah, santri gak roh hak itu. Sebenarnya kita ini bukan mensucikan Allah, mensucikan diri kita. Tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ini penting saya utarakan karena kita ini sudah lama hidup modern, tapi tradisi-tradisi seperti ini harus kita teruskan. Orang itu nggak boleh umur luhur, nggak boleh ujur. Sehingga saya pun sampai sekarang itu, kalau ke sarang itu, kalau soal bangun ya lewat jalur anak-anak dalam. Bahkan anak dalam mulai era saya sampai sekarang masih banyak yang ngaji saya. Bagi saya itu khidmah. Nah, ini penting, ini khas-khas. Nah, bahasa hal itu termasuk orang yang menangi seperti itu. Jadi dulu beliau di sarang itu ya dalam hal alim diperlakukan orang alim, tapi dalam hal santri ya diperlakukan alam santri. Sehingga beliau ya lama sekali mengalami masa bakti. Makanya ini kaifiah dari Mbak Mun, dari Basal, saya mohon dipraktekkan ya. Jadi sebelum jenengan ngaji sama orang alim, belajar dulu. Dan kamu harus ingat keputusan Anda tadi baca rapat nasabnya, sehingga nanti ketika ngaji sama orang alim tadi beliau baca, kamu tinggal nasihkan. Kok benar 100%, berarti di bab itu Anda sudah alim. Kok salah 50%, berarti ya parah. Masalah emosi jiloro, jadi iso lah jangan-jangan yang salah guru saya. Nah, terima Pak Haris ya. Tapi kalau gurunya yang para mursyid, para orang-orang yang didikil ya jangan. Itu ijazahnya Mbak Sal. Saya masih ingat betul ketika sebelum wafat beliau tak bawain kitab Al-Qala'id Al-Uluhiyah karangan Mbak Sahal, karangan Mbak Zibek, yang di situ ditulis di Tashihi Tilmidihi Sahal Mahfud. Saya masih ingat beliau senang sekali tak bawain kitab ini. Dulu itu ya hanya dicetak, tapi sebelum beliau wafat kurang sekian tahun diputuskan oleh Madrasah Ghazaliyah jadi muqarrar. Jadi muqarrar di MTS itu ada kitab yang karangannya Mbak Zubed, di situ ditulis di Tashihi Tilmidihi Sahal. Itu betapa luar biasanya Mbak Sahal, seorang alim gurunya ngarang kitab, beliau disuruh sampai ngaji munggah syafaat. Itu kan musibah betul, parah. Jadi kalau sampean istinad ya, punya sanad dengan bahasa hal di antara kaifiahnya ini saya bocorkan. Ini bukti takdim saya sama keluarga besar di Sahal. Kamu belajar dulu. Saya sama. Makanya saya baca kitab PD itu bukan karena sombong. Saya itu belajar wahab, malamnya ngaji bangun. Saya itu belajar lagi kadang sama Bisufur kadang. Terus sehingga saya tahu kalau bacaan saya ini sudah benar karena tadi bangun ya baca seperti malamnya saya putuskan saya baca rofa nasabnya kok. Setelah sekian hari, sekian tahun kesamaannya sampai 100%. Anda kan boleh mustaqil, sudah mandiri, berarti Anda bacanya sudah. Karena ini keputusan Anda baca ini sebelum dibacakan. Berarti kan ini keputusan Anda. Paham ya? Itu dilatih. Mohon terus nanya. Walid tahdibi lang diantara apa wurudul amri itu litahdid. Atas imalu masih itu. Terus ben karpo poe lakoni.
Terus sudah wali iradatil imtisal. Wali iradatil imtisal lan krana mok kepengin den turuti perintah kakaulika kaya dene pengucap sira liwiri roki kika maring saliyane budak sira indal absi nalikane ngantuk pemuni iskini ma iski nyirami ana sira ning ingsun maan iki yaitu ingin saja dituruti. Walil izni kalau kepada budak Anda kan Anda mewajibkan, tapi kalau tidak pada budak Anda sifatnya permohonan. Walil izni lan krana mau memberi izin kakaulika kalau jenis pengucap sira liman maring wong toroka kang ngetuk sapa man toroka kang ngetuk sapa man al-baba ing pintu kowe ngucap utuhul wis mlebu. Lawa ba'dhum te sebagian ulama iku adroja iku nglebono sapa ba'dhum hada iki fil ibahati inggal ibahah. Artinya membolehkan masuk. Wali tak dibilang amar itu krono ngekei toto kromo kakau dikali wiri mukallafin kaya pengucap siro di wiri mukallafin kul mimma yalika kul mangano siro mimma sanging opoe yali kang nyandingi apa maka ini siro wabadum di sebagian ulama itu adrojang lebono sebadum hada finnat tinggal sunat lawal awalu te kaul awal itu farroqa beda nopo awal bianal adabak lan saat temani adab iku muta'alliqun berkaitan di mahasinil akhlak kelawan api-api akhlak atau akhlak sing apik. Wa islahil adati lan benerno adat atau adat sing perlu dibenerno. La wal nadba ay wa bi anna nadba iku bi thawabil akhirah. Nah dikatakan mandub itu thawabnya akhirat. Tapi kalau dikatakan takdib itu hanya terkait mahasinil akhlak. Ama aku mukallafi ana pun ta imangan wong mukallaf masa yang perkara yali kanya dini apa maji yang mukallaf iku mau faman dubun mongko iku sunah. La wa mim malan sangking perkara ai wal aqlu mimma yali wa rahu iku makruhun iku napa? Makruh. Haitsu la ila askirana ora ida iku mujud wa illa fa haramun mongko iku haram. Terus mengke napa? Dipikir malih sing jelas kalau suwun ilmu usul fikih yang dikarang Syekh Zakaria Al-Ansori terus banyak syurah ya, banyak syurahnya termasuk Mbah Mahfud Termas yang ngarang Nailul Ma'mul. Kemudian kitab itu dimudahkan lagi oleh Mbah Sahal dengan ini Thariqatul Usul ini. Dan saya masih ingat betul beliau itu bangga sekali ketika main di Ahqaf. Di Ahqaf ternyata di antara muqarrarnya itu pakai kitab Thariqatul Usul. Jadi kita ikut senang sekali. Menurut saya itu bagus karena bahasa Sahal itu produk Indonesia betul karena beliau di Mekah itu hanya beberapa dapat ijazah. Jadi beliau alimnya ya ngaji kepada Ki Abdul Hadi, tentu dulu ngaji beberapa ulama kajen. Beliau ke Sarang sudah alim, karena sudah alim itu beliau ke Sarang yang langsung ngajar teman-temannya, yang ngajar yang selevel ya yang di bawahnya. Kemudian beliau istifadah sama Mbah Zubair. Ini penting karena saya ada punya waktu lama ya, penting saya utarakan berkali-kali metode ini karena Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya dulu sering sekali saya masih menangi Mbah Sahal pakai mobil coklat masih ketua PW NU itu kali jagungan sama Mbah saya ulang lagi ya, jadi Mbah Sahal itu selain metodenya benar juga mendapatkan kitab Nailul Ma'mul tadi dari iparnya, berarti dari Mbah Mansur iparnya. Mbak Mansur dapat itu dari Mbak Khalil karena Mbak Khalil itu katibnya siapa? Mahfud. Nah kalau Sarang itu bejo karena tadi Mbahnya Mbah Mun itu muridnya Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abu Bakar apa? Itu yang buat metode muhafadzah. Ya korban baiknya kita kalau nggak naik nggak muhafadzah udah naik apa? Kelas. Nah terus Sayyid Umar Sato itu punya cucu namanya Hamzah Sato. Pertama rawuh di Indonesia itu di Bangil, Kila di Bogor. Walhasil singkat cerita bahwa Hamzah itu mencari-cari murid mbahnya, datanglah ke Sarang, kembahnya Mbah Mun. Terus Sayyid Hamzah Sato akhirnya hidup di Sedan. Lahirlah orang-orang alim di Sedan, kayak Mbah Zawawi, terus punya anak Ki Johari yang jadi pondok Kencong. Terus Ki Johari punya adik namanya Mbak Mada, itu garwo adiknya Mbak Sahal, Mbak Khotijah punya anak Beza punya putra yang dulu di sini, golongan Elek Salam dan sebagainya. Jadi artinya kita ini, silsilah kita ini sudah benar, kefiah kita, manhajiyah kita sudah benar. Makanya saya mohon apapun modernnya Mahatali, saya senang sekali masih ada metode ngaji kayak gini. Karena ini yang didapatkan Mbak Sahal dari para masyayikh.
nama era modern Anda butuh sarjana apa Anda itu ya nggak masalah, itu orang modern, kebutuhan zaman, arifan di zaman ini tidak masalah. Tapi apapun arifan di zaman ini, kita jangan meninggalkan metode yang pernah diajarkan para guru-guru apa kita. Sampai kalau ngaji kitab fikih itu mesti ada kata-kata gini, qala fil buaiti. Buaiti itu nama orang. Tapi Imam Syafi'i itu kalau mau fatwa itu Imam Syafi'i duduk, Imam Buaiti yang ngendikan. Ketika Imam Syafi'i mendiamkan itu, artinya fatwa yang di atas namakan Imam Syafi'i benar, sehingga disebut qala fil buaiti. Imam Syafi'i dawuh fil buaiti. Buaiti itu tidak nama kita, nama orang. Begitu juga kalau yang mewakili Imam Syafi'i itu Imam Muzani disebut qala fil muzani, apa? Qala fil muzani. Itu betapa mulai dulu itu murid yang baca, sehingga hadis-hadis itu qara'tu ala syekh fima qara'tu alaihi, muridnya yang baca, gurunya ikra. Nah di Indonesia yang masih begitu fanatik itu hanya orang Quran. Nggak ada orang hafal Quran guru yang baca, pasti muridnya yang baca. Tapi menurut saya harusnya itu juga di kita. Ini saya tahadus bin nikmah, bukan sombong. Dulu teman sekelas saya yang hidup saya itu banyak. Alasannya bukan karena saya gurunya. Dulu kalau pelajarannya Mbah Khim, pelajarannya Mbah Mun, yang sering baca itu saya. Sehingga mereka anggap saya itu gurunya. Nah itu masih orisinil. Maka sebetulnya kayak Mahatali gini yang baca jenengan bukan saya. Tapi nak sampai belakang kan Pak Haris ini sih. Jadi saya mau metode ini mesti akal-akalannya Pak Haris ini seperti ini. Guru yang baca, murid mendengar. Sebenarnya kalau ingin alim itu sampai yang baca, saya mendengar. Tapi resikonya kalau sampai salah kan direkturnya yang isi. Sampainya terus ngakali terus dengan konsep moco barokah. Nah ini korban tipu-tipu. Jadi sebetulnya nggak ada dalam sanad apa kefiah seperti itu. Nah, tanyakan Mbak Sal. Dulu ketika ketemu saya Yasin ya beliau yang baca. Qira'ah baca. Setelah baca sekian kuras kok benar anta ahlun litil kal ijazah, kamu ahli. Terus ijazah amak. Dulu gitu semua, Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik disuruh baca. Makanya fima qara'tu ala Malik. Sehingga di fikih ada kitab Mukhtasarul Muzani. Disebut qala Syafi'i fil Muzani, qala Syafi'i fil Buaiti. Karena yang baca murid. Makanya Imam Bukhari dalam bab Kitabul Ilm babun al-qira'ah ala syekh biman zilati qira'atis syekh. Hadasana kada terus bidalili hadisi Imam bin Sa'labah. Jadi Imam itu orang kampung datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, dia yang baca Pak Haris. Itu sampai lihat tadi di Kitabul Ilm. Babun al-qira'ah ala syekh biman zilati qira'atis syekh. Terus Imam itu unik, cara tanya ke Nabi gini. Tanyakan pertama Nabi santai-santai di masjid. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Kata sahabat-sahabat memberi isyarat itu. Dia masih jangkar, ya Muhammad, inni sa'iluka famusaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fiyya syai'an. Saya ini tanya kamu dan tanya saya ini agak-agak kasar. Musaddid itu agak kasar, tasdid. Makanya disebut asyidda walal kufar. Jangan ambil hati ya. Kata Nabi, is'al ma badalak. Ya silakan kamu tanya. Terus Imam mulai ngomong terus. Saya kedatangan Rasul kamu, utusan kamu. Terus bilang Rasul kamu kalau kamu mewajibkan orang misalnya sholat 5 waktu, apa betul? Naam. Kata Rasul kamu harus puasa Ramadan, apa betul? Nabi bilang naam. Terus pokoknya Nabi itu mau ngendikan naam. Nah, ternyata semua yang dikatakan imam ini menjadi ilmu. Ya seperti itu kewajiban Islam, ada kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban ini. Padahal yang baca ini imam bukan kanjeng. Makanya al-qira'ah ala syekh biman zilati qira'atis syekh. Karena syekhnya diam tapi mengasih. Itu lama sekali dipraktekkan. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i yang baca Muwatta. Imam Muzani, Imam Buaiti ngaji sama Imam Syafi'i, yang baca juga Imam Muzani, Imam siapa? Buaiti terus. Termasuk bahasa hal dulu ngaji Bazubair yang baca bahasa hal. Ya tapi karena ini zaman akhir, saya juga kasihan kalau sama Pak Haris, kalau sama baca salah pasti yang malu itu Pak Haris. Nah, orang Muslim kan wajib menutupi aibnya orang Muslim. Jadi man satara musliman
Satara. Wah, jadi ini kompromi. Kompromi. Sebetulnya ini metode yang kurang bagus. Tapi nggak apa-apa itu darurat tiap hari. Darurat karena Pak Haris nggak sempat mikir itu, yang dipikir judul jadi dia sudah kacau pikirannya sudah. Ya saya teruskan. Walin engdari lan krono amar iku lil engdar. Nahu kul tamat ta'u fa inna masirakum ilang. Wa yufariqu lan bedani apa engdar atah tidak ing tahdid. Oleh bedani diwujubi tironi kelawan wajib kebarengane tahdid bil waidi lan ancaman kama fil ayat. Wa bi anna tahdid lan sanane tahdid ku atafiku medek-medekno. Beda wal engdaru te engdar mau iblahul mafufi minhu iku mau nyampeno barang sing perlu dikuwatiri. Walil imtinani lan kadang amar iku mau nunjukno paring nikmat. Misalnya Allah dawuh kulu mimma razaqakumullah. Ora kok kowe mangan terus ngetakon kenapa kok mangan? Kulu mimma razaqakum. Ndak. Allah itu menunjukkan kasih sayangnya ke kita dengan membolehkan kita makan. Bukan kok terus kita wajib makan terus. Salat yo wajib, mangan yo wajib. Karena Quran dawuh wa aqimus sholat, sholat yo wajib, mangan yo wajib. Terus kowe sholat mbek mangan, melakukan dua amar sekaligus. Ayo sarap gitu neno. Sarap perlu diobatno niku. Meskipun alasan Anda gitu, wa aqimus sholat ya perintahnya Allah, kulu mimma razaqakum ya. Itu kalau dua perintah dilakukan sekaligus kan bagus. Poinnya dua ya tidak ada gitu. Jadi kulu itu imtinan. Allah menyuruh kita makan berarti Allah bukti punya minat, punya peparing ke kita. Dan wa yufarikulan bedani apa imtinan alibah ta ibah bitironi. Kelawan kabranone imtinan bidzikrima. Kelawan nyebut perkara yukta juga den butono apa ilahi maring. Walil ikrami lan kadang perintah iku krana mulyakno nahu udkhuluha bisalamin aminin. Mlebu sira ing jannah oleh mlebu bisalam iklan selamat atau kelawan tung salam aminin atur khalis sentosa. Tentu itu ikram. Artinya Allah zat yang ghaniyun hamid, zat yang lahul asmaul husna menyuruh kita udkhuluha. Itu luar biasa, itu bentuk penghormatan. Bukan urusan masuknya tapi urusan apa? Ikram. Ya kalau sampai sama nggih sementing kula saged nderekaken kersanipun keluarga besar Mbah Sahal. Kula nggih khidmah sekali, kula bangga kalian Mbah Sahal karena itu mbak saya. Dan syaratnya juga sama. Jadi misalnya saya ulang lagi ya, jadi syaratnya Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, beliau ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar siapa? Syato. Atau misalnya saya Mbah Mun ya saya Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ini juga menangis saja Mbah Mahfud apa? Termas. Karena fi babil fikih itu Mbah Hasyim nggak pernah istinad sama Mbah Khalil Bangkalan. Tapi kalau fit tafsir itu Mbah Hasyim ngaji Mbah Khalil Bangkalan, dan Mbah Khalil ini mulazim di Syekh siapa? Nawawi. Jadi Syekh Nawawi Banten itu mulazim yang dari Indonesia, kawasan Sidan itu ada namanya Mbah Syakur, abahnya Mbah Fadl. Paham ya? Di Kudus ada Syekh Raden siapa? Asnawi. Kalau di Bangkalan itu Syekhona siapa? Khalil. Malah Raden Asnawi itu ya masih keluarga sini, masih keluarga saya, keluarga Mbah Sahal karena masih cucunya Mbak Asnawi sepuh. Jadi Mbak Sahal punya ibu namanya Badia. Badia itu adik kandungnya buyut saya. Badia itu punya ibu namanya Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Itu Asnawi sepuh ini yang melahirkan sekian kiai. Nah, terus guri-guri itu ada Asnawi yang Raden, makanya ada Asnawi sepuh, ada Asnawi apa? Nah, Asnawi Raden ini yang muridnya siapa? Syekh siapa? Nawawi. Tapi ini murid paling spesial karena Syekh Nawawi itu berpesan kalau beliau wafat, istri mudanya yang terakhir disuruh nikahi Syekh Nawawi. Syekh siapa? Mbak Asnawi sepuh, namanya Nyai Hamdana. Sehingga Asnawi Raden ini punya garwa Hamdana itu bekasnya gurunya. Itu Mbak Mun pernah cerita saya, karena Nyai Hamdana dengan Syekh Nawawi punya anak namanya Zuhriyah, sehingga Syekh Asnawi ketika punya anak lanang dengan Nyai Hamdana dinamakan Zuhri. Zuhri punya anak Ni'am kalau nggak salah, terus Ni'am punya anak Bisafid yang jadi mantunya Bakir. Jadi kalau nggak salah Hafid bin Ni'am bin Zuhri bin
Asnawi. Nah itu punya ibu yang dulu 3 santri siapa? Syekh apa? Syekh. Makanya sampai yang cukup di sini ini sanadnya masih mutasil semua. Ya sama, Yun Sewu kados Babaili Rozin, Kiai Fatah ya sama, semuanya sama. Karena dulu Jombang juga do ngaji sama Syekh Mahfud. Jadi sanad Jombang, yang Den Anyar, yang Tebu Ireng semuanya sama dengan sanad kita. Karena dulu semuanya kalau di Mekah do ngaji Syekh Mahfud. Sebetulnya saat itu juga ada Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Syekh Khotib itu karena dekat dengan pahamnya Muhammad Abdul Rasid Ridho, sing mulazim itu Mbah Ahmad Dahlan. Makanya Mbah Ahmad Dahlan terus jadi modern. Syekh Khotib, ya sanad kita ya lewat Syekh Khotib juga. Tapi karena beliau ikut gerakan Abdul, terus kita itu rapati sering nyebut Syekh Khotib. Sebenarnya sama, Syekh Khotib, Mbah Mahfud itu seangkatan. Makanya masyhur Mbah Hasim sering mulazimnya di Syekh Mahfud, Mbah Ahmad Dahlan sering mulazimnya di Syekh Khotib, terutama dalam hal apa? Gerakan. Sehingga afiliasinya beliau itu lebih kayak Abdul Rasid Ridho. Jadi ini sekelumit dari saya mengenang mbah saya. Saya mohon sekali bab ini dikaji, karena perbedaan kita dengan Wahabi, perbedaan kita dengan Salafi itu adalah kalau Salafi sekali perintah Nabi, sunnah Nabi itu kayak memaksa harus diikuti. Padahal tidak semua perintah itu Allah mewajibkan diikuti. Ada lil ibahah, ada lil imtinan, ada macam. Kalau semua perintah wajib diikuti berarti assalamualaikum, salam dari sholat langsung lari. Faidah qudiyati sholatu fantasi. Nah ini butuh analisis. Kalau sampai berarti al-amru lil wujub, berarti bersalam wajib. Wah ya kacau. Nak bodoh aja. Saya kira demikian. Al-Fatihah. Baik, jadi itulah teman-teman, sedulur-sedulur semua, itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Baharudin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini koclok santri Mahat Ali Situbondo, atau moderatornya lebih tepatnya ya, rahasia sanad keilmuan dan cara benar memahami hukum Allah. Lalu ada full penjelasan Gus Baha dari rahasia Kiai Sahal hingga hubungan Syed Abu Bakar Asyatok dengan ulama Jawa, serta Gus Baha bongkar metodologi ngaji Mbah Maimun dan rahasia kecerdasan ulama Nusantara. Gus Baha balas gojlok habis santri Mahat Ali Situbondo mengupas sanad keilmuan, usul fikih dan tradisi ulama Jawa. Dalam pengajian kali ini, Kiai Haji Baharudin Nur Salim atau Gus Baha memberikan wawasan mendalam saat berkunjung ke Mahat Ali Situbondo. Tidak hanya sekadar gojlokan khas pesantren, Gus Baha membedah tuntas bagaimana seorang penuntut ilmu harus bersikap terhadap hukum fikih dan menjaga sanad keilmuan hingga Rasulullah SAW. Rahasia hukum fikih dan khilah atau mengakali hukum. Gus Baha menjelaskan bahwa kisah-kisah para nabi bukan hanya sekedar dongeng, melainkan iktibar dan landasan hukum fikih. Salah satunya adalah konsep khilah, mengakali hukum demi kebaikan sebagaimana yang diajarkan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Beliau juga menekankan pentingnya ilmu usul fikih karena tidak semua perintah Allah atau Rasul langsung bermakna wajib. Lalu ada logika darurat antara haram, mubah, dan wajib. Simak penjelasan Gus Baha tentang kaidah fikih sebagaimana sesuatu yang haram seperti makan bangkai bisa menjadi wajib saat darurat demi menyambung hidup, namun tetap memiliki batasan ketat, hanya boleh dimakan secukupnya, tidak boleh sampai disimpan. Kemudian sanad keilmuan dan hubungan Said Abu Bakar Asyatok. Gus Baha mengungkap jalur sanad keilmuan ulama-ulama besar Jawa yang bersambung melalui Sayyid Abu Bakar Asyatok dan Umar Asyatok. Beliau menegaskan bahwa seluruh kiai di Indonesia memiliki sanad yang mutasil tersambung hingga Rasulullah SAW. Lalu ada metodologi belajar rahasia kecerdasan Kiai Sahal dan Gus Baha. Bagaimana cara Gus Baha dan para kekasih Allah itu belajar seperti halnya Mbah Sahal Mahfud. Gus Baha menceritakan tiga lapis Kiai Sahal Mahfud, yaitu yang pertama adalah ngaji bersama teman, ini bersifat diskusi, kemudian mempelajari mandiri atau mutolaah, lalu sowan atau sorogan kepada guru untuk mencocokkan pemahaman. Gus Baha juga berbagi kisah haru saat beliau diminta berhenti mengaji secara formal oleh Mbah Maimun Zubair karena cara menerjemahkan kitabnya sudah dianggap setara dengan sang guru. Luar biasa. Kemudian penghormatan terhadap Qanun Asasi dan Mbah Hasyim Asy'ari. Kisah istimewa saat Gus Baha diberikan kehormatan meneliti kitab Qanun Asasi Nahdlatul Ulama langsung di kursi tempat Mbah Hasyim Asy'ari menulisnya.
Penjelasan mengenai qiyas dan istihsan yang tetap bersumber pada Al-Quran dan hadis juga dikupas tuntas di sini. Kemudian ada kecelakaan santri Muhammad Ali tadi, di beberapa diantaranya hukum hilah dan kisah Nabi Ayub, mengapa usul fikih itu penting, logika makan bangkai dari haram ke wajib ketika darurat, rahasia belajar Kiai Sahal Mahfud, ada kisah Gus Baha dan Mbah Maimun Zubair, kemudian ada penilaian sanad keilmuan ulama Jawa. Nah itu teman-teman, semoga ngaji kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua, serta menjadi amal jariah yang berkah bagi Gus Bah dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bah senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, sehingga kita juga bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah, diberikan rezeki yang berlimpah, dan tentunya semoga bersama-sama kita tetap istiqomah ya teman-teman, ngaji bersama Gus Bah dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ke teman-teman, ataupun bagikan ke teman-teman yang lain untuk update ngaji terbaru di channel kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.